teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jakarta, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketemu lagi dengan saya, Ulia Fidriza, sebagai salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Sejatinya Ekonomi Mikro 2 ini adalah lanjutan ya dari mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dan juga Mikro 1. Mungkin sebelumnya kalian juga sudah belajar, mungkin dengan saya ataupun dengan dosen pengampu lain. Baiklah, pada mata kuliah kali ini ya adalah kita akan lebih mendalami ya tentang bagaimana ekonomi mikro. Nah, saat ini kita akan memasuki pertemuan pertama ya, khususnya pada chapter 1 kita akan mempelajari atau mendalami lagi ya tentang pasar atau market power ya. Nah, di sini akan saya khususkan tentang pasar monopoli dan juga pasar monopsoni ya. Bagaimana situasi market power dari kedua pasar tersebut. Oke, next. Nah, sini tujuan pembelajarannya adalah kita mengetahui ya monopoli dan bagaimana sources of the monopoly power itu, bagaimana kekuatan dari pasar monopoli tersebut. Bagaimana yang kedua itu adalah bagaimana social cost-nya untuk pasar monopoli tersebut. Dan selain itu kita juga bisa membandingkan ya antara pasar monopoli dengan pasar monopsoni ya. Dengan bagaimana kekuatan dari pasar monopsoni juga kita akan pelajari di sini. Dan yang terakhir, bagaimana keterbatasan kedua pasar tersebut ya. Kita akan lihat di sini dari antitrust laws ya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan lebih dalami di sesi perkuliahan langsung ya. Di sini saya akan hanya memperkenalkan saja skop-skop apa yang akan kita bahas selama perkuliahan nanti. Yang pertama, next. Jadi market power dari monopoli dan monopsoni. Kita bisa lihat di sini ada pasar monopoli, ada pasar monopsoni ya. Monopoli itu di mana market adalah dengan satu seller ya, atau pasar dengan satu penjual. Sedangkan pasar monopsoni adalah pasar dengan satu pembeli ya. Nah, itu bedanya ya antara penjual dan pembelinya. Nah, bagaimana kekuatan pasarnya? Jadi kita bisa lihat dari sisi penjual ataupun pembelinya di antara masing-masing pasar tersebut. Jadi market power itu kita lihat bagaimana the ability of the seller atau buyer ya, penjual atau pembeli yang akan mempengaruhi harga barang dan jasa tersebut dalam sebuah pasar. Oke, next. Lalu apa aja sih sumber-sumber dari kekuatan pasar monopoli tersebut ya? Di sini ya untuk pada umumnya ya ada elastisitas ya dari market demand-nya ya, dan bagaimana jumlah firms-nya ya. Yang namanya monopoli berarti jumlah firm-nya akan sangat terbatas ya, sehingga di sini ada barrier to entry ya, dimana tidak semudah itu ya untuk sebuah perusahaan atau firms untuk memasuki pada pasar tersebut ya, karena ada hambatan-hambatan tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas lebih rinci di kelas nantinya. Lalu selain itu sumber kekuatannya dari pasar monopoli ini adalah bagaimana interaction ya among firms ya, bagaimana setiap perusahaan itu berinteraksi ya. Jadi firms make compete secara agresif ya, mereka akan berkompetisi secara agresif ya untuk menarik menarik pembeli, karena mereka adalah kekuatannya adalah sebagai reseller di sini ya, seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke. Yang terakhir, bagaimana sih social cost? Next, social cost dari pasar monopoli itu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana harga-harga sosial yang akan dikenakan kepada pasar monopoli. Di sini kita bisa lihat adanya rent seeking ya, di mana rent seeking itu adalah sebuah pasar itu atau firm itu akan spending money ya and socially unproductive efforts to acquire, maintain, or exercise monopoly. Jadi dia akan lebih banyak spending money ya untuk menarik si pembeli. Terus mereka juga selain itu punya price regulation sendiri ya, karena mereka akan memonopoli pasar tersebut. Atau mungkin secara natural mereka bisa memonopoli pasar tersebut ya. Jadi firm itu can be produce entire output of the market at the cost lower and that it would be if there were several firm. Jadi bisa dia suatu saat dia yang bisa meninggikan harga ataupun dia yang merendahkan harga karena dia mempunyai kekuatan untuk itu ya. Oke, next. Nah, lalu apa bedanya dengan pasar monopsoni ya? Nah, lalu kita lihat di sini pasar monopsoni itu juga mempunyai beberapa kekuatan ya untuk menguasai pasar. Tadi kalau di monopoli itu adalah kekuatannya pada seller, kebalikannya di monopsoni kekuatannya adalah pada buyer yang memonopoli pasar. Kita sebagai pembeli yang memonopoli pasar.
selain kita lihat dari elastisitas marketnya ya, lalu seberapa banyak ya pembeli yang akan membeli barang tersebut ya, dan bagaimana interaksi antara buyersnya. Tadi kalau di monopoli kita lihat interaksi antara firms atau sellernya. Kalau di monopsony kita adalah interaksi antara si buyersnya. Jadi buyer di sini punya kekuatan ya, atau bisa berkompetisi secara agresif. Nah, biasanya pada pasar monopsony ini ya, mungkin kita bisa lihat kepada barang-barang yang kita bisa katakan kayak limited edition atau seperti itu. Jadi si yang punya powernya itu adalah si buyernya. Nah, oke, next. Mungkin kita akan bahas lebih lengkapnya nanti di kelas ya tentang perbandingan secara garis besarnya ya. Jadi selain itu si market power ini ada batasan ya, ada batasannya baik dari sisi monopoli ataupun sisi monopsony ya. Nah, kita bisa lihat dengan hukum antitrust ya, antitrust laws ya, di mana antitrust hukum antitrust itu ya, di mana hukum atau regulasi yang menyediakan bagaimana action atau ketahanan baik dari sisi pembeli ataupun penjual ya dalam kompetisi tersebut. Oke. Lalu nah, adanya selain itu ada hukumnya antitrust itu juga ada yang namanya predatory pricing. Jadi baik si seller ataupun si buyer akan bisa kayak memanipulasi harga ya, mungkin secara sederhananya seperti itu. Jadi ada sebuah practice of the pricing to drive current competitors but of business and to discourage new entrants in the market so that the firm can enjoy the higher future profits. Jadi mereka akan bisa mempermainkan harga di sini, baik dari sisi buyer ya, mungkin dengan si demand yang mereka inginkan, ataupun si seller dengan supply yang mereka miliki gitu ya. Mereka akan bisa mempermainkan harga di sini. Mungkin akan lebih lanjut kita akan bahas ini di kelas nantinya ya, bagaimana contoh-contoh studi kasusnya dan lain-lainnya ya. Oke, mungkin kita lihat sebagai referensi ya untuk kalian lebih memahami mata kuliah mikroekonomi 2 ini. Kalian bisa menggunakan atau membaca ya pada referensi berikut ya. Ada buku Mankyu, Pindik ya. Di sini saya menggunakan Pindik ya sebagai materi untuk PPT ya. Jadi saya sarankan bagi mahasiswa untuk ingin mempelajari atau memahami yang lebih lengkap, lebih detail, silakan dibaca juga buku yang full text-nya. Oke, mungkin dari itu pesan-pesan saya. Jadi terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Saya Ulia Fidriza MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 2 undur diri. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Bye-bye.